Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 5 Oktober 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah Tuhan, ajarilah kami berdoa. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama Suster Maria Gordiana PRR dari Komunitas PRR Pringgolayan, Yogyakarta. Renungan akan bersama Suster Maria Wikberta PRR yang saat ini bertugas di Malang, Jawa Timur. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan serta cinta yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari baru serta rahmat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada masing-masing kami. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau senantiasa melindungi, menyertai kami, memberkati kami dalam hari-hari hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Bapak, Ibu, saudara dan saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sebagai umat beriman, kita yakin dan percaya bahwa doa mampu mengubah segalanya. Doa merupakan suatu bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah. Melalui doa, seseorang bisa dengan bebas mengungkapkan segala pengalamannya, segala keluh kesahnya kepada Dia yang diyakini mampu menjawab setiap pergumulan dan persoalan hidupnya. Saya kira kita semua memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang doa. Dan buah yang diperoleh dari doa pun berbeda. Tetapi pada intinya adalah bahwa melalui doa menghantar manusia untuk semakin dekat dengan Allah. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, pengalaman tentang hidup doa rupanya sudah terlebih dahulu ditunjukkan oleh Sang Guru kita, Yesus, jauh sebelum kita melakukannya. Sebagaimana yang dilukiskan oleh Lukas dalam bacaan Injil hari ini. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Inilah tanda kerendahan hati dari seorang putra Allah yang tidak mau menyamakan diri dengan Allah, tetapi justru mengambil rupa sama dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Kita tahu bahwa dalam diri Yesus ada dua dimensi, yakni dimensi kealahan dan dimensi kemanusiaan. Dari sisi kealahan, Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, dan peristiwa-peristiwa luar biasa lainnya. Semua yang dilakukan oleh Yesus tidak bertujuan untuk mencari popularitas, tetapi semata-mata untuk keselamatan manusia yang pada gilirannya menghantar manusia percaya kepada Bapa yang telah mengutusnya ke dunia. Sementara dari sisi kemanusiaan, salah satu yang bisa kita angkat di sini adalah Yesus yang sedang berdoa. Di sini Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus pun mengalami pergumulan seperti manusia. Dan inilah yang kita sebut sebagai kemanusiaan Yesus. Lebih daripada itu adalah bahwa Yesus mau menunjukkan sebuah teladan kepada manusia bagaimana menjalin relasi yang intim dengan Allah, yaitu melalui doa. Di sisi lain, Yesus juga mau menegaskan kepada para muridnya dan juga kepada kita betapa pentingnya berdoa. Dengan demikian, doa menjadi sangat penting bagi kita yang mengimani Allah. Perlu kita ketahui bahwa selain dengan teladan, Yesus juga merumuskan dan mengajarkan sebuah doa singkat kepada para muridnya
yang kemudian oleh tradisi gereja menjadikan doa ini sebagai salah satu doa khas yang dipakai oleh umat Kristen, baik perorangan maupun kelompok. Doa itu kita kenal dengan doa Bapa Kami. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, sejenak kita diajak untuk melihat pengalaman hidup doa kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa doanya belum dikabulkan oleh Tuhan, sehingga membuatnya berhenti berharap dan mulai enggan untuk berdoa. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali akan pentingnya berdoa. Percayalah bahwa ketika doamu dan doa saya belum terjawab oleh Tuhan, jangan kita mengklaim bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan justru sedang menyediakan sesuatu yang indah. Dan pada waktunya, Tuhan akan memberikan pada hamba-Nya apa yang Dia butuhkan. Satu pesan kecil untuk kita ketika kita merasa jenuh atau bosan saat berdoa. Katakan pada Tuhan, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua mereka yang pada saat ini sedang sakit, baik mereka yang berada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar pada waktunya mereka boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak yatim piatu yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tua mereka, serta sanak keluarga. Semoga Engkau mengasihi mereka, agar mereka juga mengalami cinta serta kasih daripada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudari kami yang telah berpulang ke hadapan hadirat-Mu. Teristimewa mereka yang masih berada di api penyucian, semoga Engkau mengampuni segala salah dan dosa mereka dan memperkenankan mereka berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa-doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.